Ya Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Semoga kita dalam keadaan selalu sehat walafiat dan Wabarakatuh. salam sejahtera buat semuanya ya. Kita mulai masuk ke materi yang pertama. Ini sebenarnya belum masuk materi benar-benar MKM-nya, tapi masih mengulang materi yang lama ya, karena materi statika ini amat sangat dibutuhkan pada lanjutan materi mekanika kekuatan material. Ya kalau misalnya kalian di statika itu sekedar ngebahas berapa sih gayanya gitu ya, gimana diagram gaya dalamnya, terus ya gaya momen lenturnya berapa, gaya gesernya berapa, gaya normalnya berapa. Nah kalau misalnya di materi kuliah MKM ini, kita ngebahas materialnya nih. Dengan gaya normal seperti itu, dengan gaya geser seperti itu, dengan momen lentur yang seperti itu, ini akan menghasilkan tegangan yang seperti apa? Tegangan. Nah, ini adalah inti permasalahan utama pada mekanika itu adalah tegangan, di mana setiap material memiliki tegangan maksimal yang berbeda-beda. Nah, misalnya ya, plastik itu tegangan maksimalnya, tegangan yieldnya itu sekian. Baja tegangan yieldnya sekian gitu. Nah, di sini kita akan pada kuliah material kekuatan material ini kita akan berfokus pada apakah materialnya ini kuat menopang beban sekian apa enggak gitu. Pertanyaan besarnya di situ. Nah, berbagai jenis pembebanan juga udah dikenalin ya di statika ya. Nah, di sini tinggal ngebahas ini kuat enggak nih kira-kira kalau misalnya gaya yang diberikan sekian gitu. Ya, tapi sebelum ke sana, kita nge-review dulu nih sedikit tentang materi statika kemarin. Jangan sampai kalau misalnya kita masuk materi kuliah MKM, tapi statikanya itu benar-benar dilupakan gitu. Karena itu materi statika itu benar-benar kita gunakan pada materi MKM ini seperti itu. Oke, tanpa berpanjang-panjang, kita masuk ke istilah yang pertama. Ada yang tahu gaya itu apa? Ada yang tahu nggak? Halo, suara saya jelas? Pak, gaya Pak. Ya, gaya apa? Kalau dulu masih waktu statika, gaya adalah aksi suatu benda terhadap benda lain. Aksi suatu benda terhadap benda lain. Ya bisa aja reaksi. Gaya itu lebih umum dari itu. Bisa juga Hmm. reaksi. Ya tapi secara umum ya ada benernya lah. Ya 70% benar. Ya sebenarnya gaya itu adalah suatu hal atau bukan suatu hal, sesuatu lah. Sesuatu yang dapat membuat benda bergerak lurus. Nah, dan gaya ini simbolnya F, di mana gaya ini dia besaran vektor. Rumusan utamanya itu massa dikali percepatan. Percepatan yang vektor juga. Jadi kalau misalnya ada sebuah benda, kita terapkan gaya, maka benda tersebut bisa bergerak lurus gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini di atas lantai yang licin ya. Ada sebuah gaya F, maka dia akan bergerak ke kanan ya. Dengan percepatan A. Nah, simbolnya, bukan simbol, satuannya apa nih? Kan ini kilogram kali percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Di mana kilogram meter per sekon kuadrat ini adalah nama lainnya Newton. Ini satuannya. Nah, langsung nyambung ke istilah yang kedua sekalian contoh ya. Hukum
Newton tentang gerak. Nah, kalau misalnya masuk ke hukum Newton tentang gerak lurus ya. Nah, ada dua kondisi. Yang pertama, kondisi ketika bendanya itu stabil atau diam. Yang kedua itu ketika bendanya bergerak. Nah, kalau misalnya stabil itu total gayanya sigma ya, total gayanya pada benda tertentu itu sama dengan 0. Kalau misalnya bergerak, total gaya pada benda tersebut itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Nah, karena di statika ini kita membahas tentang struktur ya, di mana struktur kita buat struktur kan bukan buat bergerak ya. Bikin struktur kalau bergerak ya berambruk gitu kan. Kita pengen strukturnya itu stabil atau diam. Ya makanya yang kita bahas pada statika itu mostly tentang ini, sigma F di sumbu X sama dengan 0. Sigma F di sumbu Y sama dengan 0 gitu ya. Nah, misalnya contoh nih. Nih, sekaligus ingat-ingat pelajaran statika. Nah, ada sebuah benda dia ditarik oleh gaya misalnya F1 sama dengan 10 Newton. Nah, terus ada F2 sama dengan 15 F2-nya ditanya deh. F2-nya ditanya. Nah, terus dia memiliki massa sama dengan 10 kilo, jangan 10 kilo. 100 kilogram. Nah, pertanyaannya yang ditanya F1 deh, ininya 10 Newton. Nah, pertanyaannya, jika benda dalam keadaan diam, nah pertanyaannya berapakah yang pertama gaya normal, yang kedua adalah gaya F1. Oh ya, ini sudutnya. Sudutnya itu misalnya 30 derajat. Nah, gimana nih? Ya, kita gambarin dulu diagram benda bebasnya ya. Nah, ini istilah yang kedua nih, diagram benda bebas. Atau sering disebut DBB ya. Atau bahasa Inggrisnya FBD. FBD. Free Body Diagram. Atau diagram benda bebas sama aja. Nah, ini adalah apa nih diagram benda bebas? Diagram yang menggambarkan nah, ada sebenarnya cuma sederhana. Diagram benda bebas ini diagram yang menggambarkan objek atau benda ya beserta gaya yang mempengaruhinya. Nah, diagram yang menggambarkan ada dua kata kunci. Jadi gambar objek sama gaya-gaya, udah itu aja. Jadi objeknya sama gaya-gayanya. Ini kayak misalnya di sini nih ada lantai, ya kan objeknya bukan lantai ya, objeknya benda ini. Jadi lantainya nggak usah digambar lagi. Ya udah tinggal gambar objeknya sama gaya-gayanya. Nah, gayanya apa aja? Ada F1 ya, ada F1 yang ini kita nggak tahu berapa nilainya. Ada ada F2
Ini nilainya 10 Newton. Dan di sini sudutnya 30 derajat. Ada gaya apa lagi? Ada gaya apa lagi? Masa bawah. Masa berarti ada gaya ada gaya berat ya. Ada gaya berat nih. Gaya Ada berat. gaya berat. W. Ada lagi nggak? Ada suatu gaya lain nggak? Dia nempel ke lantai. Dari lantai ada reaksi nggak? Gaya gesek, Pak. Gaya gesek itu kalau misalnya gaya gesek itu kalau misalnya gaya F1 atau F2 lebih besar. Jadi menahan untuk bergerak di horizontal. Kalau misalnya menahan untuk bergerak vertikal apa? Gaya normal. Gaya normal. Ingat-ingat, kalau nempel ke lantai itu pasti ada gaya normal. Gitu. Nah, ini jadi diagram benda bebasnya. Ada gaya normal, ada gaya aksinya, ada juga gaya berat karena memiliki massa. Ya udah kita operasikan langsung. Nah, ingat-ingat nih, di sini kan kita mau memproyeksikan si gaya-gaya ini di sumbu X sama sumbu Y aja ya. Karena jurus kita ada dua nih. Ada sigma F di sumbu X, ada juga sigma F di sumbu Y gitu. Nah, sementara di sini nih lihat ada gaya F2, dia itu masih miring ya. Jadi masih galau nih, ada di Fx atau Fy. Maka dari itu kita terlebih dahulu harus memproyeksikan gaya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Proyeksi gaya F2 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi si F2 ini bertransformasi dia nih. Ada dua gaya jadinya. Ada F2X, ada juga F2Y gitu. Ada dua gaya jadinya tuh, ada F2X, ada F2Y. Kita perbesar deh di sini. Ini F2, ininya F2X. Di sini F2Y. Ini 30 derajat. Nah, kita mau menerjemahkan si F2 yang miring ini menjadi dua gaya. Karena dia miringnya itu terhadap X sama Y ya. Jadi dua gaya nih. Jadi ini hilang, jadi diterjemahkan menjadi F2X dan F2Y. Itu yang namanya proyeksi. Gimana caranya? Ada yang masih ingat? Dulu fisika dasar 2 kan sama saya nih, ini gampang nih. Vektor. F2X gimana? Yang Oke, fisika ini dasarnya. Pak. Trigonometri, Pak. Ya, berarti F2X sama dengan? Cos theta. Ya, betul sekali. F2 cos 30 derajat, sedangkan F2Y itu sama dengan F2 sin 30 derajat. Nih, buat yang lupa ya, saya jelasin lagi nih dari awal. Ini kan kayak segitiga, ya, ini sudutnya 30 derajat atau alfa. Nah, ini adalah si sumbu Y, ini sumbu X ya, ini F2. Ya, ini berarti F2Y, ini F2X, ya kan? Nih, anggap nih segitiga yang ini nih. Sama aja. Nah, ada ada tiga sebenarnya sifat trigonometri, tapi yang kita pakai dua aja. Ada sin, ada cos. Cos alfa, sin alfa. Nah, sin alfa itu kan depan dibagi miring ya. Betul. Semi. Sedangkan cos alfa itu samping dibagi miring. Sami. Ini lihat nih, di segitiga ini dia kan punya sudut alfa.
Nah, ada 3 identitas. Yang pertama, depannya sudut, berarti ini depan ya. Sampingnya sudut, ini samping. Nah, ini kan sampingnya juga, tapi ini punyanya miring. Miring itu yang paling panjang gitu ya. Emang sih isi miring ini sampingnya juga, tapi ya kan ini yang miring doang. Dia doang yang miring kan. Berarti ini mi-nya gitu. Ada depan, ada samping, ada miring. Gitu. Ya udah berarti depannya sudut apa? F2Y. Miringnya F2. Kalau ini F2X per miringnya F2. Dari sini kita tahu bahwa, nah ini kan tinggal, ini saya tulis lagi di bawah. Berarti sin alfa sama dengan F2Y per F2 ya. Nah, kita pengen tahu F2Y-nya aja. Berarti F2Y sama dengan, si F2 ini kan awalnya dibagi, pindah ke ruas sebelah kiri. Jadinya kali ya. F2 dikali sin alfa. Nah, sedangkan yang cos alfa itu sama dengan F2X per F2. Kita pengen tahu F2X-nya aja. Jadi F2 kali cos alfa. Ini ya penurunan matematiknya, tapi ya repot ya kalau misalnya harus begini-begini dulu. Ya ini kalian harus ingat aja bahwa sebenarnya kayak gini, tapi pakai cara cepat aja lah biar cepet. Nah, pakai cara cepet aja lah biar cepet. Ya, anggaplah ini pulpen kalian ya. Nah, tempelin tuh pulpen kalian ini F2. Kita mau ngejadiin F2X dan F2Y. Ini alfanya. Nah, pulpen kalian anggap kalian rotasiin terhadap sumbunya. Ini kan sumbu putarnya nih ya. Nah, ini pulpen kalian rotasiin. Kalau misalnya mau nyari F2X, berarti rotasinya ke sini ya. Ke bawah tuh. Atau berlawanan arah jarum jam. Kalau misalnya mau nyari F2Y, rotasinya ke sana gitu. Nah, anggaplah di sini ada orang gitu. Gitu si sudut ini ada orangnya ya. Kalau misalnya orangnya kegeleng nih sama pulpen kalian, itu pasti pakai cos. Kalau kegeleng tuh orangnya. Kalau misalnya orangnya selamat, nggak kegeleng, itu pakai sin. Nah, kelihatan nih, F2X kegeleng, berarti F2 dikali cos alfa. Kalau F2Y, ini orangnya nggak kegeleng kan, berarti F2 dikali sin alfa. Itu udah ingat lagi nih. Udah ingat lagi belum? Ingat Pak, ingat. Ya bisa ya. Bisa nggak? Bisa Pak. Saya tes loh ini. Siapa ya? Saya lihat di daftar hadir. Agung Hidayat hadir. Agung Hidayat. Halo? Hadir Pak. Nah, Agung Hidayat nih, coba lihat. Misalkan seperti inilah. Ini gayanya kayak gitu tuh. Diketahui alfa di sini. Anggaplah ini F. Kita mau ngeproyeksiin jadi FY dan FX. Nah, berapakah FX, berapa FY? FX dulu deh. FX berapa? Ayo, FX. Pakai sin atau pakai cos? Kos Pak. Yakin? FX nih. FX. Oke. Sin. Sin. Kenapa pakai sin? Searah jarum jam Pak. Hah? Nggak ngomongin arah jarum jam loh. Ngomonginnya kegeleng apa nggak kegeleng.
Ayo, bingung. Anggap di sini ada orangnya nih. Di sudutnya ada orangnya. Terus ini sumbu putarnya nih. Kamu ibaratkan ini pulpen kamu nih. Mau nyari fx kan? Ya, Puterin ke sana pulpennya. Kegeleng nggak orangnya? enggak Pak. Enggak, kalau nggak kegeleng Enggak. pakai apa tadi? Sin, Sin. Sin. Berarti ini F, sin, al. Sin. Nah, sin kalau apa? Y, berarti muternya ke sini kan? Kegeleng Ya. nggak orangnya nih? Kegeleng Pak. Kegeleng. Kalau kegeleng pakai Kos. kos. Apa? Itu, awas jangan Oh, lupa iya. ya ini. Aduh, materi SMP ini. Jangan sampai lupa. Di kuliah manapun kepake itu. Sin, cos, proyeksi ya, proyeksi gaya. Nah, ya udah berarti kita udah tahu F2X-nya itu ini, F2Y-nya itu gitu ya. Ini saya hapus aja ya. Oke, lanjut. Pertama, proyeksi gaya F2 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oh, udah beres. Ya udah, sekarang tinggal aplikasikan hukum Newton tentang gaya. Yaitu hukum Newton yang pertama ya, yang ini nih, sigma F sama dengan 0 di sumbu X dan juga sumbu Y. Ya udah, berarti sigma F di sumbu X itu sama dengan 0. Lihat nih di sumbu X ada gaya apa aja. Oh, ada gaya F1. F1 ke kanan berarti positif ya. Ada positif F1. Terus ada gaya apa lagi? F2X. F2X ke kiri. Kalau ke kiri negatif berarti min F2X. Ada gaya lagi nggak selain itu? Ada ya. Udah, ini sama dengan 0. Berarti F1 yang ditanya, F2-nya udah tahu nih, minus. F2-nya tadi berapa? 10 Newton ya. 10 Newton dikalikan dengan yang ini ya, F2X cos 30. Sama dengan 0. Berarti F1 sama dengan, ini pindah ke kanan kan. Jadi positif 10 dikali cos 30 derajat. Sama dengan berapa? Pakai kalkulator coba. Cos 30 itu setengah akar 3 sekitar Desimal atau ini Pak? apa? 8,6 8,6 ya. Ya udah 8,6 aja kita sederhanakan. Newton. Nah, selanjutnya sigma F di sumbu Y sama dengan 0. Ya udah, kita lihat nih di sumbu Y. Ada yang ke atas, 2 ya yang ke atas tuh. Ada normal sama F2Y juga. Udah, berarti N ditambah F2Y. Yang ke bawah ada 1 minus W sama dengan 0. N-nya yang ditanya, ini F1 udah dapat ya. Nah, sekarang N nih, kita nyari N. Ditambah F2Y, berarti 10 dikali F2 dikali yang Y ya, sin 30 derajat. Minus. Nah, ini W-nya itu adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi sama dengan 0. Berarti ini N ditambah 10, sin 30 itu 0,5 ya. 0,5. Minus M, masanya berapa tadi? Oh, masanya belum diketahui ya. Massa misalnya 2 kg. Nah, masanya 2 kg. Berarti ini 2 dikali G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Sama dengan 0. Ya udah, berarti N ditambah 5
dikurangi 20 sama dengan 0. Berarti N min 15 sama dengan 0. Berarti N-nya berapa? 15 Newton. Ya udah diketahui. Ini Newton ya. Ini N-nya ini N normal kalau yang ini. Oke, jelas? Pak, maaf Pak, Apa? di atas ada masanya 100 kg kalau nggak Oh, salah. ada ya? Ya diubah lah. Saya belum tulis juga 100 kilonya. Oh ini ya, ada ini nih ya. Diubah lah jadi Ya, ada, 2 kilo Pak. aja lah. Ah, sip. Biar nggak terlalu jauh angkanya. Gitu, jadi kita tahu bahwa F1-nya 8,6 Newton, terus gaya normalnya 15 Newton. Ya, itu adalah hukum Newton tentang gaya yang pergerakannya tuh lurus ya, bukan yang pergerakannya berputar. Nah, ada istilah yang ketiga. Itu momen. Momen apa nih? Gaya kali jarak. Ya, rumusnya kayak gitu. Tapi maknanya apa? Maknanya, kalau tadi gaya itu sesuatu yang dapat menyebabkan benda bergerak lurus. Kalau misalnya momen, sesuatu yang dapat menyebabkan benda bergerak berputar. Sesuatu yang menyebabkan suatu benda bergerak berputar terhadap sumbu tertentu. Sumbu itu ini ya, titik putar. Nah, jadi secara persamaan matematika, momen itu sama dengan lengan momen dikalikan dengan gaya. Semuanya ini vektor. Nah, hasilnya juga vektor juga karena ini cross product ya. Kalian dulu belajar cross vektor nggak ya sama saya waktu fisika? Belajar kalau nggak salah ya? Sedikit, Pak. Nah, kalau misalnya vektor di-cross-kan dengan vektor, hasilnya vektor lagi. Jadi momen punya arah juga gitu. Jadi dia arahnya itu tertentu, bisa positif, bisa negatif. Nah, di mana lengan momen dengan gaya itu harus tegak lurus. Harus tegak lurus ya. Nah, R ini adalah lengan momen. Atau jarak dari gaya menuju titik sumbu. Titik sumbu putar. Nah, contohnya ya paling gampang lah. Misalnya ada sebuah pintu. Kalian lihat dari atas ini pintu ya. Ini engselnya nih. Ini gagangnya misalnya ya. Kebayang nih ini pintu ya dilihat dari atas ya. Nah, misalkan kalian ini mau ngebuka pintu nih. Ya pasti kalian ngedorong ini kan? Ya enggak? Berputar gak pintunya? Putar Pak. Berputar ya. Berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Berlawanan. Perlawanan, Pak. Putarannya kayak gini. Berlawanan. Putarannya bakal kayak gini kan? Hmm. Nah, kalau misalnya kalian ngedorongnya dari sini, berputar gak? Putar.
tuh. Berputar nggak? Enggak lah, Pak. Serius. Ini nggak ada ininya, nggak ada kusennya ceritanya, cuma pintu aja. Oh, berputar, Pak. Berputar ya, berputar kayak gini Berputar, kan. Pak. Ya. Nah, kalau misalnya gayanya kayak gini, berputar nggak? Tidak. Enggak, Pak. Enggak ya. Kenapa ini Tidak, nggak Pak. berputar? Kan gayanya ada tuh, misal berapa newton ya. Jaraknya juga ada dari sini sampai sini. Gitu. Kok bisa nggak berputar? Kenapa? Karena searah dengan titik sumbu, Pak. Bukan titik sumbunya, tapi lengan momennya. Nah, ini kan lengan momennya nih. Ya, R ya. Nah, R sama F itu sejajar. Tidak tegak lurus. Syaratnya kan harus tegak lurus. Nah, kalau misalnya sejajar, garisnya sama kayak gini ya. Ya itu yang nggak berarti momennya 0. Karena syaratnya harus tegak lurus. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan F-nya gini ya. Nah, ini R-nya. Udah tegak lurus kan? 90 derajat ya? Ya enggak? Pak. Iya, Pak. Ya, Kalau Pak. 90 derajat ya udah berarti dia memiliki momen atau dia berpotensi untuk berputar gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kasusnya sedikit berbeda. Nah, gayanya tuh kayak gini nih. Nah, ini berputar nggak? Berputar, Pak. Berputar. Searah jarum jam berlawanan. Berlawanan. Berlawanan, betul. Nah, sebenarnya ya kan karena gaya gini miring, dia memiliki dua komponen gaya ya. Ada Fy, ada juga Fx. Nah, FX. yang menyebabkan dia berputar bukan Fx, tapi Fy. Jadi momennya itu adalah R dikalikan dengan Fy gitu. R-nya dari sini sampai sini. Ini R. R tegak lurus dengan Fy saja, bukan dengan Fx gitu ya. Paham? Insya Allah, Pak. Oke. Nah, oke lah. Sekarang kita masuk ke contoh misalnya. Sebelum ke contoh, gini deh. Saya sedikit satu variasi soal lagi. Misalkan pintunya itu udah kebuka sedikit nih. Udah kebuka ya. Ini gagangnya. Nah, gayanya kayak gini. Gayanya kayak gini. Berputar gak? Halo, berputar gak? Berputar, Pak. Berputar, pasti berputar ya. Pasti berlawanan arah jarum jam juga. Tapi berapa momennya? Apakah misalnya ini si panjang pintunya R-nya itu dari sini sampai sini ya. Misalnya 1 meter. Apakah F dikali 1 meter? Kayaknya bukan nih, Pak. Bukan, pasti bukan. Kalau 1 meter mah ya harus kayak gini nih. Harus benar-benar kayak gini, tegak lurus ya. Ini 1 meter, ini F-nya. Ini nggak tegak lurus gitu. Gimana dong? Ya sama seperti F. Ini R-nya juga kan dia miring. Dia punya dua komponen. Ada Rx, ada Ry. RY. Mana yang tegak lurus dengan F? Rx atau Ry? Artinya Y. Ry. RY, Pak. Ya udah kita cari Ry. Ry-nya. Misalnya ini sudutnya alfa gitu. Gimana nyari Ry?
Ini kan sama aja kayak gini ya. Ini RY-nya kan sama aja kan. Ya, anggap aja ini pulpen kalian. Terus dipindahin ke sana. Pakai sin atau pakai kos? Ekos. Pakai Sin, Pak. kos. Pakai sin. Karena nggak kegeleng. Ini loh yang ditanya. Iya. Atau ya kalian lihat segitiganya. Ini segitiga ini kan. Nah, hubungan antara RY sama R apa? Kan ini depan sama miring ya. Ya udah berarti sin Ini alfa hubungan itu sama sin. dengan RY per R. RY sama dengan R dikali sin alfa gitu. Nah, di mana momennya itu sama dengan RY dikalikan dengan F. Gitu. Oke? Nah, kaidahnya momen itu dia akan bernilai positif kalau misalnya putarannya berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise. CCW berlawanan arah jarum jam ya. Dia akan bernilai negatif kalau misalnya putarannya CW atau clockwise atau searah jarum jam. Gitu. Ini perjanjiannya. Oke, paham ya tentang momen ya? Paham nggak tentang momen? Contoh soal. Ini misalnya ada benda nih. Ada beberapa gaya. Misalnya ada ini 100 Newton. Ini 200 Newton. Nah, yang ini ditanya F, misalnya ya. Nah, jarak dari sini sampai sini misalnya ya 2 meter, yang dari sini sampai sini 3 meter. Berapakah F agar batang diam? Gimana nih? Ini udah langsung DBB ya, ya udah tinggal kita proses. Pertama sigma F. Ini harus ada satu lagi yang tidak diketahui. Sebentar. Harus ada satu lagi yang tidak diketahui. Nah, misalnya ini F1. Ini F1 dan ya anggaplah ini ya, ini nggak jadi diketahui. Ini F2. Nah, berapakah F1 dan F2 agar batang diam? F1 dan F2 agar batang diam. Nah, berapa nih? Ya udah berarti kita gunakan rumus sigma F di sumbu Y sama dengan anggap ini titik A, ini titik B. Nah, di sumbu Y ada gaya apa aja? Semuanya ada ya. Ada F2. F2, biar enak ini satunya deh. F1 ini F2. Nah, berarti ada F1 dikurangi 200 ditambah F2 sama dengan 0. Gitu. Nah, terus sigma momen. Nah, ini mau di titik mana aja karena batangnya diam. Semua titik bisa kalian jadikan, semua titik di batang ini ya, bisa kalian jadikan sebagai sumbu putar. Boleh di titik A, boleh di titik B. Misalkan ini kita anggap titik A sebagai sumbu putarnya. Sigma momen di titik A sama dengan 0. Yaudah, berarti kita menjadikan titik ini sebagai titik pusat rotasinya. Nah, otomatis F1 ini menghasilkan momen nggak?
Enggak. Enggak ya, karena tidak memiliki lengan. Tidak ada jarak antara pusat dengan gaya. Kalau yang 200 ini punya lengan momen nggak? Punya Pak. Iya. Punya. Searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Searah Pak. Searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, positif atau negatif? Negatif. 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 Betul. Kalau searah malah negatif ya. Ini minus 200 dikali jarak lengan momennya berapa? 2. 2 ya, udah tegak lurus. Gak usah diapa-apain lagi. Terus yang F2. Dia positif atau negatif? Positif. Positif, Positif, karena berlawanan arah jarum jam ya. Berlawanan jarum jam. Kalau F2 bakal kayak gitu. Nah, berarti positif F2 dikali jaraknya 5. 5. Udah berarti ini minus 400 ditambah F2 dikali 5 dan 0. Berarti F2 dikali 5 sama dengan minus 400 pindah ke kanan. Berarti ini 400. Berarti F2 sama dengan 400 dibagi 5. 80. Ya udah, F2 ketahuan. Di sini kita balik nih. F1 minus 200 ditambah F2 80 sama dengan 0. Berarti F1 minus 120 sama dengan 0. Berarti F1 sama dengan minus 120 pindah ke kanan. 120 Newton. Ketahuan deh. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada yang ditanyain, kita istirahat dulu buat sholat duhur ya, sekitar 10 menit ya. Silakan mangga sholat duhur dulu. Semuanya ya. Semuanya pada sholat dulu kecuali yang berhalangan. Ya oke, kita lanjutkan pembahasannya. Ini kalian ngelihat garis kuning di sini nggak? Kok nggak bisa dihapus? Ngelihat Pak. Coba saya close dulu. Masuk lagi. Nah, udah ya. Oh, bentar. Share screen. Oke. Ya, udah ya. Udah jelas ya. Udah jelas screen-nya udah? Sudah Pak, jelas. Oke, itu adalah mengenai momen. Jadi sesuatu yang menyebabkan benda bisa bergerak berputar terhadap sumbu tertentu. Nah, selanjutnya ada istilah gaya reaksi. Yang keempat, gaya reaksi. Nah, gaya reaksi ini merupakan gaya pada tumpuan yang berfungsi untuk menahan gaya aksi agar struktur tetap kokoh ya, tetap diam, kokoh atau diam. Nah, gaya reaksi ini, sebelum kita membahas gaya reaksi, kita harus tahu dulu beberapa jenis tumpuan. Jenis tumpuan ada beberapa nih. Jenis tumpuan. Nah, yang pertama itu yang paling
standar ya. Yang paling standar itu tumpuan, misalnya ada suatu lantai gitu ya. Nah, ini benda nih. Nah, ini tumpuannya itu sekedar menyentuh aja nih. Ini lantainya lantai kasar. Nah, ini jenis yang pertama itu adalah tumpuan gesek. Nah, ini nih yang tadi ditanyain sama Furkon ya. Gesekan, Pak. Nah, ini nih ada nih. Jadi, tumpuan gesek ini ya sebenarnya suatu benda yang nempel di atas suatu permukaan ya, permukaan yang enggak licin. Nah, tumpuan gesek ini dia menahan supaya bendanya tidak tergelincir kan? Ya misalnya kaki kalian nih berdiri di atas lantai gitu. Kan kalau nggak kepleset ya berarti ada gaya reaksi di tumpuan tersebut gitu. Nah, tumpuan gesek ini dia menahan pada sumbu horizontal. Jadi misalnya ya ada gaya, misalnya gayanya ke kanan nih, gaya aksi. Nah, dia akan menimbulkan gaya reaksi yang ke arah berlawanan agar bendanya tetap diam gitu. Ini reaksi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita gambarin diagram benda bebasnya, ini objeknya tadi ya. Nah, dia akan timbul gaya reaksi. Gaya reaksinya dua macam. Pertama, gaya gesek di sumbu X ya. Ini arahnya kemanapun, yang penting dia itu berlawanan dari gaya aksinya. Ini F gesek. Juga ada gaya normal N. Nah, ini adalah gaya reaksi yang timbul pada tumpuan gesek. Nah, jenis tumpuan yang kedua. Ini mirip kayak engsel ya. Ya udah, yang sebelum ke engsel kita jenis tumpuan yang nah ini roller, ini ada benda. Nah, ini tumpuan roller atau sliding. Jadi kalau misalnya ada gaya gitu ya, gaya F, ini nggak bisa ketahan sama roller ya, pasti ngegelincir gitu kan ya, berputar tuh rollernya. Jadi dia tidak memiliki gaya reaksi pada sumbu X, hanya memiliki gaya reaksi pada sumbu Y saja gitu. Jadi kalau misalnya kita gambarin DBB, oh ya sebelum ini, jenis yang kedua itu tumpuan roller atau sliding. Nah, jadi kalau misalnya kita gambar DBB-nya, benda gitu tadi, dia itu hanya memiliki reaksi pada sumbu Y saja. Ya misalnya ini AY gitu ya, ini titik A. Gitu. Udah tahu ya ini ya. Terus jenis yang ketiga ya kalian juga harusnya udah pada tahu nih. Jenis yang ketiga, kalau misalnya dia itu ini engsel nih. Nah, ini engsel ya. Jadi dia itu benar-benar kalau misalnya ada gaya aksi di horizontal atau ada gaya aksi di vertikal, dia nggak bisa ya, nggak bisa bergerak. Dia hanya boleh membolehkan benda ini bergerak, berputar saja gitu. Jadi dia tidak memiliki reaksi momen. Jadi reaksinya itu hanya gaya di sumbu X dan sumbu Y. Jenis yang ketiga itu pin atau engsel. Nah, DBB-nya, ini bendanya, DBB-nya itu dia memiliki gaya reaksi di sumbu Y dan juga sumbu X. Kayak gitu. Mirip kayak gesekan ya.
Nih mirip sama yang jenis tumpuan yang pertama, tumpuan gesek. Tapi bedanya tumpuan gesek ini dia itu pembatas gayanya itu tidak besar gitu ya. Gaya gesek itu terbatas. Ya jadi misalnya ada gaya aksi yang cukup besar ya pasti pleset gitu ya kalau misalnya tumpuan kasar ini. Kalau pakai tumpuan pin dia bisa mencegah gayanya itu jangan lebih besar seperti itu. Kalau gaya gesek kan kecil. Gaya reaksinya kecil gitu, nggak bisa nahan dengan gaya yang besar. Kalau yang engsel ini lumayan. Nah itu yang ketiga. Terus yang keempat ini tumpuan, namanya tumpuan jepit. Lebih enak gambarnya kayak gitu. Pakai biru. Nah misalnya ada batang gitu ya. Nah ini tuh benar-benar dijepit. Kalau nggak dijepit dilas gitu. Nah ini di sini. Jadi dia sama sekali nggak bisa bergerak di sumbu X, nggak bisa bergerak di sumbu Y, nggak bisa berputar juga, nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi ini jenis yang keempat. Tumpuan jepit atau las. Dia sama sekali nggak bisa bergerak kemana-mana. Jadi kalau misalnya kita gambarin DBB-nya, gaya reaksinya itu lengkap. Dia memiliki gaya reaksi di sumbu Y, AY, dia punya gaya reaksi di sumbu X, dan juga punya momen reaksi. Jadi dia nggak bisa berputar juga, makanya ada momen reaksi yang mencegah bendanya berputar. Ya jelas ya? Jelas Pak. Gimana nih Satrio, apa aja tuh gaya reaksi? Ya tumpuan, jenis tumpuan ada apa aja? Satrio Bilal. Gimana Satrio? Halo, halo. Halo. Gimana Satrio? Tumpuan itu ada berapa jenis? Lupa, baru aja dijelasin. Ya Pak gimana tadi? Nggak kedengar Pak. Suaranya Jenis putus-putus. tumpuan itu ada apa aja? Jenis-jenis tumpuan. Pertama tadi tumpuan jepit. Tumpuan jepit ini yang keempat. Yang pertama apa? Yang pertama itu tadi ada tumpuan Tumpuan apa? Nah ini ketahuan nih nggak nyatet nih. Ingat-ingat ya catatan tuh dinilai nih di kuliah MKM. Jadi kalian ini harus sambil nyatet nih, sambil nonton sambil nyatet gitu, sambil dicerna. Ya mirip lah kayak kuliah biasa. Nih yang pertama ya tumpuan tumpuan gesek. Ada berapa gaya reaksi? Dua ya di sumbu X dan di sumbu Y. Yang kedua tumpuan apa? Roller. tumpuan roller. Roller. Ada berapa reaksi? Satu ya di sumbu apa? Ada satu di X. Sumbu X. Di sumbu Y ya. Kan dia bisa bergerak bebas. Di sumbu X kan dia bisa bergerak bebas. Berarti tidak ada gaya reaksi. Kan reaksi itu adalah gaya yang timbul untuk mempertahankan struktur ya. Nah, sementara di sini di sumbu X dia bisa bergerak bebas gitu kan. Jadi tidak ada gaya reaksi di sumbu X untuk tumpuan roller. Kalau tumpuan satu lagi apa? Tumpuan apa? Pin. Gaya apa aja yang punya reaksinya? Itu ada di sumbu X dan sumbu Y Pak. Ya sumbu X sama sumbu Y ya. Jadi dia tidak bisa bergerak ke arah kanan, ke arah kiri atau atas bawah, tapi dia masih bisa berputar. Maka dari itu dia tidak memiliki momen reaksi.
Nah, ini tumpuan jepit. Ya, ini sama sekali nggak bisa bergerak ya kalau dijepit. Dia memiliki reaksi sumbu X, sumbu Y, dan juga momen yang paling lengkap nih untuk tumpuan jepit. Begitu. Ini adalah gaya reaksi, gaya pada tumpuan yang berfungsi untuk menahan gaya aksi agar struktur tetap kokoh atau diam ya. Saya tambahin dah. Agar struktur tetap diam atau kokoh gitu. Di mute dulu Zainal. Nah, oke. Oke, jelas ya. Nah, sekarang masuk ke istilah yang berikutnya. Ada tadi nomor berapa sih? Oh, nomor 4. Sekarang nomor 5. Gaya dalam. Udah dibahas juga nih di statika dulu nih. Gaya dalam merupakan sebenarnya sama-sama aja gaya reaksi. Dia itu sebenarnya salah satu tipe dari gaya reaksi, yaitu gaya reaksi yang terkandung, yang terdapat lah, bukan terkandung, yang terdapat pada di dalam objek. Nah, gaya reaksi ini ya fungsinya sama ya, berfungsi untuk mempertahankan objek agar tidak patah. Nah, gitu, agar tidak patah. Nah, kalau misalnya nih gaya dalam ini kita udah sedikit masuk ke MKM. Jadi kita melihat objeknya atau materialnya. Kalau misalnya materialnya itu memiliki gaya dalam, sebentar. Kalau misalnya material itu kita bebani dengan beban tertentu, dia akan muncul gaya dalam di dalam materialnya tersebut. Nah, kalau gaya dalamnya itu berlebih gitu ya, karena bebannya, ada limitnya nih. Kalau misalnya lebih dari nilai tertentu, dia akan patah lama-lama. Gitu. Nah, ini pengantar kita nih, gaya dalam ini adalah pengantar kita masuk ke kuliah MKM yang sebenarnya. Gitu. Kita membutuhkan informasi gaya dalam. Nah, di mana gaya dalam ini ada 3 jenis, seperti yang udah kalian tahu ya. Gaya dalam ini ada 3 jenis. Kalau misalnya ya ada suatu benda ya, kita bebani benda tersebut. Nah, ada pembebanan lah. Singkat cerita, kita pengen tahu nih gaya dalamnya berapa. Kita melakukan metode sectioning. Jadi kita potong, kita lihat nih. Kita lihat di bagian sini, di bagian kiri, dan lihat di bagian kanan. Nah, gitu. Nah, di sini timbul 3 gaya dalam untuk mempertahankan strukturnya, untuk mempertahankan objek tersebut atau material tersebut agar kokoh atau tidak patah ya. Nah, kalau misalnya yang di sebelah kiri, dia memiliki gaya dalam yang namanya gaya normal yang pertama, terus gaya geser V, dan juga momen lentur. Ini momen reaksi M. Begitu pula sebelah kanan, ini sama akan timbul. Ada N, ada V, ada M. Nah, ini arahnya ini udah termasuk perjanjian ya, perjanjian para teknisi mesin gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita melihat suatu benda dari sebelah kiri, maka gaya dalamnya gini nih. Gaya normalnya itu keluar atau ke arah kanan, V-nya itu ke bawah, gaya gesernya ke bawah.
Terus momen reaksinya itu berlawanan arah jarum jam. Kalau misalnya kita melihatnya di sebelah kanan, maka akan seperti ini nih. Gaya normalnya ke arah kiri, V-nya ke atas, kebalikannya ya. Dan momennya itu searah jarum jam. Nah, biasanya kita menggunakan yang sebelah kirinya saja. Bebas sih sebenarnya mau ngerjakan dari sebelah kanan boleh atau sebelah kiri juga boleh. Asalkan konsisten. Kalau kiri dari awal, kanan dari awal. Kayak gitu. Nah, biasanya di diagram pada pembahasan gaya dalam ini juga kalian disuruh menggambar diagramnya. Diagram gaya dalam gitu. Gaya dalamnya termasuk ke sumbu X dan Y misalnya ya. Oh, kita tahu nih gaya dalam momen itu terhadap sumbu X dia membentuk kurva seperti ini. Nah, kita tahu nih bahwa maksimalnya misalnya ada di tengah seperti itu. Ya, biasanya kayak gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja masuk ke contoh yang sederhana ya. Misalkan ya gampang lah. Contoh. Ini ada soal nih. Ya, dia ini batang ini ditumpuk yang sebelah kiri ditumpuk oleh roller, yang sebelah kanan ditumpuk oleh pin misalnya. Oh, kalian harus bisa ngebedain antara roller atau pin. Kalau roller itu rodanya nempel ke lantai ya. Ini rodanya bisa 1, bisa 2, bebas. Boleh 3 juga boleh. Yang penting dia kelihatan sliding. Nah, kalau misalnya pin, ini titiknya di sini di tengah atau nggak ada titiknya juga bisa. Nggak ada bulatannya di sini juga boleh. Jadi itu menandakan sebuah engsel. Ada gaya aksi nih misalnya di sini. Gaya aksinya misalnya ada 2 ya. Nah, ini F1 misalnya 200 Newton. Ini F3. Misalnya 500 Newton. Ini kita anggap batangnya tidak memiliki massa ya. Jadi massanya 0. Ini titik A, ini titik B. Panjangnya misalnya 2 meter. Nah, pertanyaannya, gambarkan diagram gaya dalam. Yang pertama itu N atau gaya normal, gaya geser V, dan momen lentur. Ya, untuk menjawab ini semua ya kita harus runut dari awal ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat diagram benda bebas. Nah, DBB ini ngegambarin apa? Ngegambarin bendanya. Pertama bendanya nih. Terus gaya-gaya yang mempengaruhi. Ada gaya aksi, ada gaya reaksi. Pertama gaya aksinya dulu. Ini F3 ya. F3. Terus ada F1. Nah, sekarang gaya reaksinya di titik A dulu. Dia muncul gaya reaksi nggak titik A? Halo? Halo? Titik A muncul gaya reaksi nggak? Muncul. Apa tuh gaya reaksinya? Ke atas, Pak. Ya, di sumbu Y ya. Hanya sumbu Y karena dia roller. Cuma AY, nggak ada AX-nya. Nah, beda sama BY. Nah, dia ini karena dia pin, nah, dia mempunyai 2 gaya reaksi. Ada BY, ada juga BX. Oh ya, untuk gaya reaksi ini, kalian boleh menggambarkannya itu ya
ya asal dulu lah ya, dalam tanda kutip asal. Ya, misalnya AY kalian gambarin ke bawah atau BY kalian ke bawah terus BX-nya ke arah kiri misalnya ya. Itu boleh-boleh saja. Tapi nanti ketika perhitungan kalian akan tahu mana yang benar. Misalnya ya kita anggaplah ini BY-nya ke arah bawah ya. Kita anggap ini BY-nya ke arah bawah. Nah, yaudah kita coba hitung dulu ya. Jadi kan kita belum tahu nih arah reaksinya kemana, karena belum dibuktikan melalui perhitungan. Jadi ini masih asumsi saja. Nah, kita lanjut. Selanjutnya setelah menggambar diagram benda bebas, kita tentukan besar gaya reaksi. Pakai 3 jurus ya biasa ya, 3 jurus yang biasa kita gunakan. Sigma F di sumbu X, sigma F di sumbu Y, sigma F di sumbu bukan sigma momen di sumbu tertentu. Sigma F di sumbu X sama dengan 0. Ada gaya apa aja? Ada F1, ada BX ya. F1 ke kiri berarti minus F1 ditambah BX ke kanan dengan 0. F1-nya udah tahu tadi 200, berarti ini minus 200 plus BX sama dengan 0. Berarti BX-nya sama dengan 200 Newton. Itu sigma F di sumbu X. Sekarang sigma F di sumbu Y sama dengan 0. Ada gaya apa aja? AY positif ya. AY min F3 min BY sama dengan AY-nya 0. berapa? AY-nya belum tahu ya. AY belum tahu. Minus F3 yang udah tahu nih. 500 Newton. 500 min BY juga belum tahu sama dengan 0. Nah, ini belum kita bisa kotak-atik dulu. Sigma momen mau di titik mana? Misalnya titik A ya, sama dengan 0. Jadi titik ini sebagai pusat rotasi. Otomatis F1 dan AY tidak memiliki momen. Nah, sekarang pertanyaannya F3 berapa momennya? Sebelum tahu berapa, positif atau negatif tuh momen yang dihasilkan F3? Oh, ini 3 sih, padahal 2 ya. Iya. Kurang gayanya cuma ada 2. Nah, ini F2 ya. Ya begitulah. Nah, gimana nih? Gaya yang dihasilkan F2 itu momen ya maksudnya. Momen yang dihasilkan F2 itu positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif karena arah jarum jam ya. Minus F2 dikali jaraknya dari titik A. 1. Nah, ini dianggap di tengah-tengah lah. Anggap di tengah-tengah. Berarti 1 ya. Nah, terus BY menghasilkan momen nggak BY? Menghasilkan, Pak. Menghasilkan momen. Positif atau negatif? Sama negatif. Negatif juga. Minus BY dikali jaraknya? 2. 2 ya. BX menghasilkan momen nggak? Enggak. Enggak ya. Dengan 0. Berarti ini min F2, F2-nya 500 dikali 1 minus BY dikali 2 sama dengan 0. Nah, ini minus 500-nya pindah ke kanan. Berarti ini min BY dikali 2 sama dengan 500. Berarti BY-nya berapa? Minus 250. Ya, lanjut ke sini. Berarti AY minus 500 minus BY dengan 0. AY minus 500 ini jadi plus ya, plus 250 dengan 0. AY min 250 sama dengan 0. Berarti AY sama dengan 250 Newton. Nah, dari sini nih kita tahu BX-nya 200 Newton, AY-nya 250, BY-nya minus 250 Newton. Nah, ini BY minus berarti yang kita asumsiin pertama ini tuh salah, bukan salah ya, keliru ya.
harusnya yang aslinya sih BY-nya harusnya ke atas gitu ya. Nah, maka dari itu kita rekonstruksi diagram benda B. Nah, tahap ketiga. Rekonstruksi D, B, B. Biar gak pusing. Sebenarnya ini tahap ini sih nggak harus ya. Bisa kalian ini, tapi nantinya notasi plus minusnya itu agak pusing. Jadi ini saran saya kalian digambar ulang DBB-nya dengan reaksi-reaksi yang udah benar. Nah, yang pertama itu AY tadi udah benar ya 250 Newton. Ya udah kita gambarin ini 250 Newton. F1 ke kiri tadi F1 itu berapa? F1 200 ya. 200 Newton. Nah, sedangkan ini tadi F2-nya 500 Newton. Terus BX-nya 200 Newton juga. Nah, ini BY awalnya kita anggap ke bawah, ini kita pindahin karena ini minus dari hasil yang kita hitung ya. Kita pindahin ke atas, ini 250 Newton. Nah, baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Setelah rekonstruksi diagram benda bebas, langkah yang keempat ini sectioning atau membagi ke beberapa bagian. Nah, kira-kira nih kalian yang udah ambil statika, batang kayak gini ada berapa section? 3, Pak. 3 yakin? Yang mana 3? Kalian nggak bisa nunjukin ya. Kalian susah nunjukinnya. Kalau langsung kali saya bisa suruh kalian ke depan nih. Tunjukin yang mana 3. 3, yakin nggak 3? Sebelah mana coba 3 tuh? Nah, ayo, bingung? Kita lihat ke sini. Nah, ini ya. Batang ini kan kira-kira bakal melengkung kayak gini kan? Ya kan? Ya enggak? Betul. Jadi ada 2 karakteristik yang berbeda. Pertama ke bawah, yang kedua ke atas. Jadi ini sederhananya cuma 2 section. Ini section pertama, ini section kedua. Potongannya ini di sini. Nah, kok bisa tahu? Ya udahlah, ini sederhananya ya. Kita trial. Untuk memperhatikan. Jadi sectioning ini adalah kita mau memperhatikan tujuannya ingin memperhatikan karakteristik gaya dalam yang berbeda. Nah, kayak tadi nih saya bilang ya, contoh ini kan dia akan melengkung ya. Yang pertama melengkung ke bawah, ini section pertama. Yang kedua melengkungnya ke atas, ini section kedua gitu. Karena karakteristiknya berbeda, ya makanya kita bedain gitu. Ada section pertama, ada section kedua. Nah, gimana caranya kita tahu, oh ini sectionnya ada 2 nih. Ini sectionnya cuma 1 atau ada 3 gitu. Gimana caranya? Nah, sederhananya kayak gini. Ya contohnya ya, contoh yang kayak gini ya. Nah, ini kan ada gaya. Di sini ada gaya, di sini ada gaya. Nah, pertama, ini kalian camkan baik-baik dalam ingatan kalian ya. Pertama, kalian anggap gaya pada ujung kanan dan ujung kiri itu tuh nggak kalian anggap nggak ada nih. Anggap nggak ada. Nah, oke, sudah dianggap nggak ada, udah. Nah, kalian anggap di sini ada orang jalan. Nah, kalau ketemu sesuatu, nah berarti ada halangan kan? Oh, berarti ini section pertama, ini section kedua.
lanjut lagi jalan sampai akhir. Oh, udah finish nih. Oh, berarti udah cuma section pertama sama section kedua aja. Itu cara imajinasinya. Paham nggak? Nah, contoh yang lain, ini yang lebih gampang. Nah, misalnya, ya ini ada gaya reaksi, ini ada gaya reaksi, ini ada gaya reaksi. Nah, ini ada berapa section nih kira-kira? Ada berapa section? Satu ya. Nggak ada. Kalian abaikan dulu yang ada di ujung-ujungnya, abaikan. Ujung loh ya. Yang tengah nggak boleh diabaikan. Yang ujungnya aja yang perlu diabaikan. Dia ada orang di sini jalan, oh nggak ada halangan, ya udah berarti cuma satu gitu loh. Nah, contoh yang lain. Ini ada bla 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 lah. Nah, di sini ada gaya lagi. Set. Set. Ini berapa section? 3, Pak. Ya, betul. Ya. Gampang ya. Ini abaikan. Set. Oh, ini ketemu sesuatu. Oh, berarti ini 1, ini 2. Jalan lagi. Oh, ada lagi. Berarti ini 2, ini 3. 3. Gampang lah. Oke, ya udah kita lanjutin ini nih. Berarti ada berapa section yang kasus kita nih? Ada 2 sek. Ada Ya. 2. Ada 2. Pak, bentar Pak. Kenapa? Kalau kan tadi yang kedua, tadi contoh batang kedua yang sectionnya, kan nggak ada gaya di tengahnya tuh, berarti nggak usah dipotong dong Pak. Ya, emang cuma 1 section. Bagian, bukan potongan ya. Sectioning ini Berarti- bagian. Ada berapa bagian? 1 bagian. Kalau potongannya Kalau yang satu nggak ada, bagian nggak ada itu- potongan. Paham nggak? Paham Pak. Jadi misalnya tadi nih, yang tadi ya. Ada set. Ini kayak lagi misalnya. Nah, iya ini section pertama, bagian pertama nggak ada potongan. Kalau misalnya yang kasus kita sekarang kan begini. Nah, kita jalan. Oh, berarti ini section pertama, ini section kedua. Potongannya di sini ada 1 gitu. Awas, bedain ya. Ada bagian, ada potongan. Jadi sectioning ini adalah membagi. Jadi ada bagian pertama, ada bagian kedua gitu. Ada bagian ketiga. Oke, paham? Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Lanjut. Jadi kita menganggap ini ada 2 section yang berbeda. Section yang pertama itu dari sini sampai sini ya. Ini section pertama. Yang ini section kedua. Berarti section pertama ini dia berlaku dari 0 sampai 1 meter kan. Section yang kedua ini dia berlaku dari 1 sampai 2 meter. Ini tahu nggak simbol-simbol kayak gini matematika? Ini simbol apa nih? Lebih kecil. Lebih kecil ya. Jadi 0 lebih kecil daripada X. Berarti X-nya lebih besar daripada 0. Tapi si X-nya juga nggak lebih kecil dari 1. Jadi ya, ini dari bilangan 0 sampai 1. Ya ini X. Semua bilangan antara 0 sampai 1. Iyalah X gitu. Tahu ya? Udah itu mah matematika lah. Matematika SD itu. Ada ya belajar kurang dari. Nah, ya udah kita fokus ke section pertama dulu. Section pertama. Nah, section pertama ini dia kan, nah, section pertama dia punya gaya, oke kita ini aja. Dia punya gaya 250 Newton dan juga 200 Newton. Nah, ini karena dari 0 sampai 1 dan satunya nggak termasuk ya, ini nih kurang dari, jadi satunya belum termasuk. Ini gaya 500 belum ada di section 1. Nah, itu ya. Jadi ya udah gini aja. Dan jarak dari sini sampai sana itu X.
Di sini timbul gaya reaksi. Ada normal, ada V, ada momen lentur. Oke? Ya udah, dari sini kita tentuin berapakah gaya dalamnya gitu. Ya pakai senjata yang biasa kita gunakan. Sigma F di sumbu X sama dengan 0. Sigma F di sumbu Y sama dengan 0. Dan sigma momen di titik-titik tertentu sama dengan 0. Sigma F dulu, sigma F di sumbu X. Ada 200 Newton, ada gaya normal ya. Nah, berarti ini minus 200 ditambah N sama dengan 0. Berarti N sama dengan 200 Newton. Sigma FY ada 250, ada V min V sama dengan 0. Ini V-nya udah ke bawah ya, udah perjanjian. Berarti ini 250 sama dengan V, atau V sama dengan 250. Nah, selanjutnya sigma momen. Nah, ini nih penting nih. Jadi, pada kasus sectioning di sini, kalian harus menganggap ujung dari potongan ini adalah titik O. Di mana titik O ini kalian jadikan sebagai acuan atau sumbu putarnya. Jadi harus titik O. Kenapa harus titik O yang jadi sumbu putar? Boleh-boleh aja di sini nih titik A sumbu putarnya. Ya boleh, tapi akan menjadi jauh lebih sulit perhitungannya. Kenapa jadi jauh lebih sulit? Ini lihat nih. Ini momen reaksi M itu tuh tempatnya, letaknya ada di titik O. Kalau misalnya kita mengibaratkan titik rotasinya itu di titik A, ini M itu harus ada penyesuaian, dan itu perhitungannya ya agak-agak sulit. Jadi lebih mudah kita menghitung di titik O saja sebagai pusat rotasi. Paham sampai sini? Kalau ada yang mau nanya langsung aja ya, langsung potong nggak apa-apa. Nah, sigma momen di titik O sama dengan 0. Nah, otomatis gaya V sama gaya M tidak menghasilkan momen. Adanya M. M itu ya, momen lentur reaksi. Jadi M di sini gaya 200 Newton juga tidak menghasilkan ya. Nah, ini nih yang 250, dia menghasilkan momen. Di mana momennya ini akan memutarkan benda kayak gini ya. Karena titik O sebagai pusat rotasi. Ia searah jarum jam, berarti negatif. Negatif 250 dikali jaraknya. Jaraknya dari sini sampai sini X. Udah, berarti ini 0. Berarti momen sama dengan 250 X Newton meter. Gitu. Oke, lanjut ke section yang kedua. Section kedua. Nah, ini agak panjang nih, karena dia berlaku dari 1 sampai 2 ya. Dari 1 meter sampai 2 meter. Nah, X-nya sepanjang ini. Aduh. X-nya dari ujung sampai ujung. X. Dia sama ya, ada gaya 250 Newton, ada gaya 200 Newton. Nah, di sini juga di tengahnya dia udah muncul gaya berapa? 500 Newton. Ke bawah ke atas ya? Ke bawah. 500 Newton. Nah, di sini dia muncul gaya reaksi. Ada N, ada V, ada M. Oke, kita proses. Sigma F. Kok warna hijau? Nggak apa-apa lah. Sigma F di sumbu X sama dengan 0. Ya, berarti minus 200 sama dengan N. Udah, berarti N sama dengan minus 200 ditambah N sama dengan 0. Berarti N sama dengan 200. Sigma FY sama dengan 0.
Wow. Berarti 250 dikurangi 500 kurang V sama dengan 0. Berarti V-nya berapa? Ayo hitung cepat. V-nya berapa? Minus 250. Ya, minus 250 ton. Sekarang sigma momen di titik O sama dengan 0. Ini titiknya. Jadi M, nah sekarang kita lihat 200 Newton otomatis enggak ya. 250 Newton nih. 250 Newton akan menghasilkan getaran yang kayak gitu ya. Jauh jam. Negatif 250 dikalikan dengan jaraknya X. Nah, sekarang yang 500 Newton dia akan memutarkan kayak gini ya. Berlawanan arah jarum jam. Jadi positif 500 dikali jaraknya nih. Nah, jaraknya kan dari sini sampai sini doang ya. Kita tahu totalnya itu X, dari ujung sampai ujung X. Sementara dari sini sampai sini itu tuh 1. Berarti ini berapa nih? X kurang 1. 1, betul. Udah berarti ini dikali X min 1 sama dengan 0. Udah berarti M min 250X plus 500X min 500. Ini tahu ya kenapa bisa kayak gini? Nah, ini jadi ini dikali ke sini, terus ini dikali ke sini. 500 dikali X, 500X, 500 dikali min 1, jadi minus 500. Ya udah kita proses. M, nah ini minus 250X ditambah 500X, jadi plus 250X. Minus 500 sama dengan 0. Ya udah berarti M sama dengan 500 dikurangi 250X Newton. Oh ya, ini dikasih satuannya harus pakai kurung ya. Kenapa harus pakai kurung? Kalau misalnya nggak pakai kurung gimana? Nah, ini satuannya cuma buat si 250X-nya aja. Ini nggak pakai. Kalau pakai tanda kurung ya dua-duanya. Jadi harus pakai tanda kurung. Oke. Udah kita kerjain nih si diagram gaya dalamnya karena semua data udah kita punya. Diagram ya udah langkah terakhir ya ini. Diagram gaya dalam. Nah, yang pertama itu gaya normal dulu. Jago ya, bisa lurus. Gaya normal. Ini X meter. Nah, kita bagi ya kan dua section. Yang pertama section pertama dari 0 sampai 1 meter. Section yang kedua dari 1 sampai 2 meter. Dari 0 sampai 1 kita lihat section pertama. Normalnya berapa? Nih, 200 Newton. Kalau section kedua, oh sama-sama 200, berarti nggak berubah nih nilainya, tetap 200 aja. Ini Newton. Jadi dia nilainya nggak berubah. Nah, gitu. Itu gaya normal. Sedangkan untuk gaya geser, nah untuk gaya geser V, dia itu nilainya yang section pertama 250 Newton, section yang kedua minus 250 Newton. Jadi berubah nilainya nih. Yang pertama 250, yang kedua minus 250. Jadi dari 0 sampai 1 dia nilainya 250. Sedangkan dari 1 sampai 2 nilainya
minus 250. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya terakhir. Momennya gimana? Momen. Satuannya Newton meter. Nah, ini kita bagi 2, 1, 2. Nah, persamaan yang pertama, itu kita tulis lagi dulu ya. 250X. Kita tulis dulu. Nah, yang ini adalah 250X. Sedangkan yang kedua, 500 min 250X. Yang ini 500 min 250X. Nah, kita bagi 2. Nah, ini kan kalau ada X-nya berarti dia garis ya, berupa garis. Kita masukin aja yang pertama ketika X-nya sama dengan 0, berarti 250 dikali 0 sama dengan 0. Lalu ketika X-nya sama dengan 1, berarti 250 dikali 1. Ya udah, ini 250. Kita gambarin. Awalnya di titik ini ya, yang kedua di titik ini. Nah, tarik aja garis lurus. Set, gitu. Nah, terus yang kedua, ketika X-nya sama dengan 1 kan, kita masukin 500 min 250 dikali 1, berarti ini 250. Ketika X-nya sama dengan 2, 500 dikurangi 250 dikali 2, berarti dikurangi 500 juga ya, ini sama dengan 0. Berarti awalnya di sini, terakhirnya di sini. Kita tarik garis lagi. Ya udah, ini hasilnya. Hasil diagram gaya dalam momen lentur gitu. Nah, ini adalah masukan atau langkah awal kuliah MKM kita. Dari sini kita pengen menentukan apakah material yang kita gunakan itu kuat apa enggak gitu. Kalau misalnya momen maksimalnya 250, ini kuat enggak sih gitu si materialnya? Kalau N-nya 200, kuat enggak sih materialnya gitu. Itulah, ini pendahuluan ya, pendahuluan atau review statika sebelum kita masuk ke kuliah MKM. Gimana nih, kalian nyatet gak ini? Catatannya dinilai loh. Nyatet, Pak. Catat, Pak. Ya, karena saya dipanggil ke kampus, ya harus ke kampus jam 1 ini, udah telat. Ya, kita akhiri kuliah ini, tapi nggak berakhir begitu saja, karena masih ada 1 jam kalian mengerjakan tugas nih. Jadi kalian latihan sendiri. Ini nih tugasnya. Nah, Ini sama Bapak di ini kan Pak, di record. Kenapa? Ini Di record, kuliah. Nanti saya kirim ke Google Drive. Iya Pak, baik Pak. Takutnya lupa gitu Pak, kan bisa diulang lagi, diputar. Ya. Kalau nggak Google Drive, saya kirimnya di YouTube. Jadi Nah, gayanya ini cuma 1 nih. YouTube-nya siapa Pak? YouTube saya lah. Ini panjang dari sini sampai sini 2 meter. Di sini sampai sini. Ini kayak yang sama ya. Tapi dibedain lah, ini 3 meter. Biar sedikit lebih susah. Ini titik A, titik B. Pertanyaannya sama. Gambarkan diagram gaya dalam N, V, dan M. Oke ya, ini pertanyaannya sama. Udah dicatat? Udah, Pak.
atau di screenshot boleh lah, terserah kalian. Ya, kalau misalnya udah saya akhiri. Ya, insya Allah akan dibahas minggu depan. Kalau nggak dibahas, ya mungkin kalian yang udah selesai ngerjain boleh share screen gitu ya, di foto atau di scan hasilnya, share screen terus ngejelasin ke teman kalian. Siapa tahu dapat poin tambahan, siapa tahu. Oke? Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, ya selamat mengerjakan. Saya akhiri kuliah ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.